Indonesia, negara kesatuan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, kaya akan keanekaragaman suku dan budayanya. Kamu adalah salah satu dari Indonesia. Apakah kamu sudah bahagia menjadi bagian dari Indonesia? Apa pentingnya sih kebahagiaan penduduk Indonesia bagi ekonomi? Ayo cari tahu di video kali ini. Hai, nama saya Baba. Halo, nama saya Gia. Hai sahabat data. Kami berdua akan menjelaskan tentang indeks kebahagiaan. Ngomong-ngomong soal bahagia, apa sih bahagia itu? Bahagia itu bisa tersenyum dan tertawa. Bahagia itu bisa berbagi kepada sesama. Bahagia itu sederhana. Bahagia itu sesuatu yang berasal dari hati dan kembali ke hati. Kebahagiaan tak semua dapat diungkapkan. Tak terdefinisi secara rinci di dalam perkataan, namun tertata secara jelas dalam hati seseorang. Kebahagiaan itu diukur dari diri sendiri. Nah, terdapat berbagai makna kebahagiaan yang dipahami oleh masyarakat, bukan? Kamu sudah tahu belum kalau ada yang namanya indeks kebahagiaan? Ada yang sebagian pernah dengar kan? Tapi masih ada juga yang bertanya-tanya, masa sih kebahagiaan bisa diukur? Ya udah, langsung aja ya. Jadi gini sahabat data, pengukuran kebahagiaan berdasar kepada beberapa indikator. Indikator kebahagiaan merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kesejahteraan yang telah dicapai oleh setiap individu. Oleh karena kebahagiaan mencakup fenomena kehidupan yang kompleks dan berbagai determinannya saling berkorelasi, maka penilaian terhadap tingkat kebahagiaan memerlukan sebuah kerangka kerja yang mencakup 19 indikator yang tercakup dalam 3 dimensi. 1. Dimensi kepuasan hidup, 2. Dimensi perasaan, 3. Dimensi makna hidup. Berdasarkan data hasil survei pengukuran tingkat kebahagiaan tahun 2017 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat kebahagiaan penduduk Indonesia tahun 2017 dapat dilihat pada peta ini. Terlihat bahwa ada 3 provinsi dengan indeks tertinggi, yaitu Maluku Utara 75,68, Maluku 73,77, dan Sulawesi Utara 73,69. Dan 3 provinsi dengan indeks terendah adalah Papua 67,52, Sumatera Utara 68,41, dan NTT 68,98. Besarnya indeks masing-masing dimensi penyusun indeks kebahagiaan Indonesia, yaitu indeks dimensi kepuasan hidup sebesar 71,07, indeks dimensi perasaan sebesar 68,59, indeks dimensi makna hidup sebesar 72,23. Seluruh indeks diukur pada skala 0 hingga 100. Metode pengukuran indeks kebahagiaan tahun 2017 mengalami perubahan bila dibandingkan dengan metode pengukuran pada tahun 2014 karena terdapat penambahan dimensi indeks. Indeks kebahagiaan pada tahun 2014 hanya menggunakan dimensi kepuasan hidup, sedangkan pada tahun 2017 indeks kebahagiaan ditambahkan dimensi perasaan dan dimensi makna hidup. Dengan menggunakan metode 2014, indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017 lebih tinggi dibanding tahun 2014. Indeks kebahagiaan penduduk Indonesia tahun 2017 dengan metode ini adalah sebesar 69,51. Sedangkan pada tahun 2014, indeks kebahagiaannya adalah sebesar 68,28. Dengan menggunakan metode 2017, indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017 berubah menjadi 70,69. Indeks dari seluruh indikator penyusun indeks kebahagiaan Indonesia dapat dilihat pada grafik radar ini. Indikator dengan indeks tertinggi adalah keharmonisan keluarga, yaitu sebesar 80,05. Sementara indeks indikator terendah adalah pendidikan dan keterampilan sebesar 59,90. Keduanya merupakan subdimensi dari dimensi kepuasan hidup.
Setiap dimensi penyusun indeks kebahagiaan memiliki besaran kontribusi yang berbeda dalam menyusun indeks kebahagiaan. Dimensi yang berkontribusi terbesar adalah dimensi kepuasan hidup, yaitu sebesar 34,80%. Kontribusi dimensi makna hidup sebesar 34,02%. Sementara itu, dimensi perasaan berkontribusi sebesar 31,18%. Menurut status wilayah, penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan lebih bahagia, namun terdapat pola yang berbeda, dengan karakteristik lingkungan perkotaan dengan segala kemudahan pemenuhan kebutuhan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, yang terindikasi dari nilai indeks kepuasan hidup personal yang lebih tinggi daripada penduduk perdesaan. Sebaliknya, penduduk perdesaan memiliki indeks kepuasan hidup sosial yang lebih tinggi daripada penduduk perkotaan. Kondisi ini sejalan dengan kultur sosial dan keeratan masyarakat di desa, seperti masih kentalnya kebiasaan gotong royong. Nah, selanjutnya nih sahabat data, menurut status jenis kelamin, indeks kebahagiaan penduduk laki-laki tercatat sebesar 71,12 dan nilai indeks kebahagiaan penduduk perempuan sebesar 70,30. Ternyata dari data, penduduk laki-laki lebih bahagia dari penduduk perempuan nih. Bahkan jika dilihat dari dimensi penyusunnya, hampir semua dimensi menunjukkan penduduk laki-laki memiliki nilai lebih tinggi. Variasi tersebut tidak lain disebabkan adanya perbedaan status sosial dan peran yang dimiliki oleh keduanya. Kemudian, menurut status perkawinan, ternyata indeks kebahagiaan penduduk yang belum menikah terlihat lebih tinggi dibanding penduduk dengan status perkawinan lainnya. Belum menikah sebesar 71,53, menikah sebesar 71,09, cerai hidup sebesar 67,83, dan cerai mati sebesar 68,37. Jadi gimana nih sahabat data? Udah pada tahu kan apa itu indeks kebahagiaan? So, ingatlah hidup ini singkat dan jangan lupa untuk bahagia ya sahabat data. Ayo, kaum mayoritas bersatu dengan minoritas dengan rasa solidaritas untuk Indonesia yang lebih bahagia. Salam, Hana dan Tia. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini.